Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini Sabtu 11 Juli 2020 diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan 50 dengan judul perikop Firman Yesus yang menghakimi. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji sembah dalam Yesus Kristus. Selamat pagi ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang memberkati kami, bahkan yang masih memberi kesempatan waktu bagi kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali dibangunkan dengan kehidupan yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan sebab itu kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, untuk menerangi kami, sehingga ketika firman-Mu kami renungkan, kami boleh mengerti, memahaminya dengan baik. Terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, pun juga kami siap untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50 akan saya bacakan demikian bagi kita. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalimat pembuka renungan harian untuk kita hari ini adalah suatu pertanyaan kepada kita bersama. Apakah Alkitab sungguh dipercayai sebagai firman Allah atau sabda Tuhan bagi kita sebagai umat Kristiani? Masing-masing kita tahu persis jawaban. Pada umumnya pasti semua orang akan menjawab percaya. Ataukah masih ada yang meragukan bahwa Alkitab itu belum tentu seluruhnya adalah firman atau sabda Allah? Kalau jawaban percaya, mengapa belum semua umat Kristiani membacanya? Dan mengapa Alkitab belum menjadi pedoman hidup bagi umat Kristiani? Beberapa pertanyaan di atas sengaja dipertanyakan untuk mendapatkan jawaban jujur dari setiap kita, umat yang mengaku beriman atau percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya bahwa Alkitab adalah firman atau sabda Allah yang tertulis dan yang telah dibuat atau dikanonisasi oleh orang terdahulu atau bapak-bapak gereja awal sekitar ratusan tahun setelah Yesus disalib, wafat, dan bangkit.
Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, Injil Yohanes hari ini menegaskan kembali apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Seperti dalam Yohanes 12:47 yang mengatakan, "Jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia ini dengan misi dan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari alam maut atau kematian kekal, dengan memberikan anugerah kehidupan kekal di surga bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, dan tentunya yang mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada Yesus. Perkataan Yesus itu berasal dari Bapanya yang mengutusnya untuk disampaikan kepada manusia, supaya manusia melakukannya, supaya manusia mempercayainya. Bapak Ibu sidang jemaat, dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-49 juga mengatakan, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Bapak Ibu, persoalannya adalah orang-orang Yahudi pada saat itu tidak percaya kepada Yesus, dan tentu saja perkataan yang Yesus sampaikan tidak mereka turuti. Sedangkan kita telah mengaku percaya kepada Yesus, tetapi mengapa kita cenderung tidak mau menuruti setiap perkataan-perkataan Yesus? Makanya di bagian awal dikonfirmasi ulang, apakah percaya bahwa Alkitab adalah firman atau sabda Allah? Bukankah kita percaya bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah dan juga sungguh manusia, dan juga kita percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah di dalam Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dunia? Jika semua pertanyaan di atas dijawab iya, saya percaya, berarti kita mengamini bahwa perkataan Yesus adalah sabda atau firman Allah. Ini pemahaman dasar yang seharusnya semua umat Kristiani mempercayainya. Bapak Ibu, oleh sebab itu, marilah kita benahi lagi iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, agar iman kita ini tidak hanya nampak di permukaan saja, atau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, atau hanya terlihat di bibir atau di mulut saja, tetapi lebih dalam lagi kita mempercayai firman atau sabda Allah dan menerapkannya di sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita dan mentaati segala yang dikatakannya, maka itu nasihat atau pengajarannya atau perintahnya. Jadi, perkataan Yesus bahwa firman-Lah yang menghakimi kita itu adalah benar dan perlu mendapatkan perhatian khusus, supaya jalan hidup yang kita tempuh berada pada jalan kebenaran Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maukah kita percaya kepada Tuhan? Karena hanya melalui kita percaya kepadanya, maka kita akan memperoleh keselamatan. Percaya. P. Perintah Tuhan dilakukan. E. Emosi harus dikendalikan. R. Rendah hati harus diterapkan. C. Cara hidup harus sesuai dengan kehendak Allah. A. Akhlak dan budi pekerti harus dijaga. Y. Yakin bahwa Yesus selalu menyertai kita. A. Anugerah Allah adalah kehidupan yang kekal. Amin untuk firman.